sekarang kita ada di gedung utama Semen Baturaja. Jadi kalau Mas Yudi datang tahun lalu mungkin belum ke gedung ini. Nah, harapannya dengan hewan gajah yang kita anggap memiliki kekuatan besar dan bersatu, tiga ini bisa memberi kekuatan bagi pembangunan khususnya Sumatera bagian selatan. Terus yang kemudian tadi sebagai tanggung jawab sosial ya. Jadi setiap perusahaan kan memiliki juga tanggung jawab sosial terhadap para stakeholdernya, khususnya masyarakat sekitar. Jadi tidak hanya ibaratnya mengeksploitasi daripada sumber daya alam, terus berbicara bisnis, tapi salah satu tanggung jawab dari sebuah perusahaan adalah juga harus terhadap masyarakat sekitar ya. Assalamualaikum Tribuners, selamat pagi. Hari ini Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos berada di tempat yang istimewa, yaitu di Field PT Semen Baturaja di Baturaja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kita juga bersama seseorang yang sangat istimewa juga, yaitu dengan Ibu Tarida Tambunan, Vice President Performance Management PT Semen Baturaja. Iya, betul. Kita panggilnya Mbak aja ya. Boleh, Mas. Boleh ya, Mbak Tarida ya. Iya, Mas Yudi. Sebelum ngobrol-ngobrol ini, saya mau Mbak Tarida ini jelaskan kita ini sedang ada di ruangan apa atau di gedung apa ya. Belakang ini ada pabrik ya, fasilitas pabrik. Oke, Mas Yudi. Sekarang kita ada di gedung utama Semen Baturaja. Jadi kalau Mas Yudi datang tahun lalu mungkin belum ke gedung ini. Jadi merupakan gedung utama yang baru diresmikan pada ulang tahun kita kemarin, tepatnya 14 November 2024, itu kita berusia 50 tahun. Nah, gedung ini memang dibangun dan hampir semua unit kerja yang ada di Semen Baturaja berpindah ke sini supaya lebih dekat dengan kegiatan operasional kita. Mulai kapan ini? Atau sekarang sudah 100%? Kalau sekarang sudah terhitung 100% ya, semua kita beraktivitas operasionalnya di sini. Jadi kegiatan operasional termasuk administratif sekarang berpusatnya di Baturaja. Di Baturaja, ya. Ogan Komering Ulu. Ogan Komering Ulu. Kalau tadi saya dari depan melihat termasuk di ini, semen ini. Wah, ini ada gambarnya gajah ini. Oke. Apa ini? Ada 3 gajah nih. Ini 3 gajah. Ya. Jadi kalau ini 2 dimensi, sebenarnya ini 3 gajah. 3 gajah ini melambangkan, yang pertama gajah sendiri itu adalah lambang daripada hewan Sumatera, kekuatan di Sumatera. Dengan 3 gajah itu melambangkan kita berada di 3 lokasi, Baturaja, Palembang, dan Panjang Lampung. Nah, harapannya dengan hewan gajah yang kita anggap memiliki kekuatan besar dan bersatu, 3 ini bisa memberi kekuatan bagi pembangunan khususnya Sumatera bagian selatan. Nah, itulah harapan dari lambang kita yang ada di bantal kita ada saat ini. Iya. Dan di bungkus-bungkus semen juga ya ada itu. Termasuk di produk-produk yang kita hasilkan. Jadi 3 tempat tadi ya, 3 tempat. Mana yang paling awal berdirinya Semen Baturaja? Yang paling awal kalau kita bicara sejarah, pendirian Semen Baturaja itu 1974. Tapi pada saat itu kan kita belum melakukan konstruksi. Konstruksi dimulai dari 1979. Kemudian kita komersir pertama kali 1981. Di mana? Di sini, di Baturaja, Ogan Komering Ulu, Mas. Oke. Jadi pertama kali pabrik semen Baturaja itu dibangunnya itu adalah di Baturaja ini. Integrated plan. Nah, kalau istilahnya integrated plan mungkin agak membingungkan ya. Artinya disinilah kami punya mulai dari bahan baku,
dia diolah menjadi produk setengah jadi, diolah menjadi produk jadi, sehingga kemudian siap untuk didistribusikan ke semua wilayah. Nah, integrated plant ini dibangun dulu selesai 1981, kapasitasnya baru 500.000 ton per tahun. Nah, sekarang seiring dengan pertumbuhan permintaan, kemudian pengembangan kapasitas yang kita lakukan, di tahun 2017 kemarin kita sudah 4,1 juta 4,1 ton juta. semen per tahunnya. Harapannya ini harusnya sudah cukup untuk bisa memenuhi permintaan di pasar Sumatera bagian selatan, gitu, Mas. Iya, iya. Persisnya ya di kawasan inilah. Persisnya di tempat ini. Kalau misalnya Mas Yudi lihat yang di belakang kita, itu pabrik Batu Raja 1, Mas. Oke. Pabrik Batu Raja 1 itu dibangun tadi yang pertama kali. Tahun 81 itu. Tahun 81, selesai. mungkin lebih tua dari kita ya. Ya. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan gitu. Dan kemudian yang di sebelah sana, kalau kita lihat di Ya. belakang Mas Yudi, itu pabrik Batu Raja 2. Oke. Pabrik Batu Raja 2 yang baru komersil di 2017 kemarin. 2017 ya. Jadi dari 500.000 menjadi 4,1 Menjadi 4,1 juta ton. ton semen per tahunnya. Luar biasa perkembangan PT Semen Batu Raja ini ya. 8 kali lipat. 8 kali. Lebih ya. Iya. Lebih dari 8 kali lipat ya Iya. pertumbuhannya. Oke. Bisa juga diceritakan sih sebenarnya apa sih Semen Batu Raja ini posisi sekarang nih, visi dan misinya yang ingin dicapai itu? Kalau visi kita ini kan terutama kalau kita bicara bisnis saat ini kan, kita tidak hanya harus berorientasi produk. Jadi perusahaan harus memiliki juga tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Maka di dalam visi kita dari beberapa tahun yang lalu, manajemen itu sudah merumuskan memang Semen Batu Raja ini menjadi perusahaan yang terdepan untuk memproduksi produk yang ramah lingkungan dan produk yang berinovasi terdepan di Indonesia. Nah, ini salah satu daripada visi kita. Harapannya tadi tidak hanya berbicara product oriented atau customer oriented, tapi kita juga harus punya tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar kita. Karena dalam proses produksi tentu saja kita tidak memungkiri bahwa akan ada dampak, baik itu positif ataupun negatif ya, terhadap apapun yang ada di sekitar kita, termasuk para stakeholder terhadap lingkungan. Nah, ini yang menjadi visi Semen Batu Raja dan beserta misi-misinya ke depan tetap membawa tema tersebut di dalam kegiatan bisnis kita, berbisnis kita dan berproduksi kita gitu. Iya, ya. Jadi tema ramah lingkungan ini kan di berbagai industri sekarang sudah makin banyak ya, termasuk di Semen Batu Raja kan? Termasuk di Semen Batu Raja. Penggunaan energi, limbah ya. Jadi produksi yang green ya, praktek operasi yang green itu kan sudah diterapkan, termasuk mungkin sekarang istilahnya green cement. Green cement. Green cement. Tapi semennya warnanya masih tetap abu-abu. Abu-abu ya. Jadi bukan dalam tanda arti harfiah bahwa semennya jadi hijau gitu ya, tapi kita melihat bahwa produk semen yang kita hasilkan saat ini di Semen Batu Raja ataupun di holding kita, karena sekarang Semen Batu Raja bagian daripada holding Semen Indonesia Group, kita berkomitmen untuk bisa menghasilkan produk yang lebih hijau. Kenapa disebut lebih hijau? Karena di dalam memproduksi semen tersebut, pertama tadi ya, praktek-praktek operasi yang lebih green itu kita lakukan. Bagaimana tadi peralatan ini dapat selain efisiensi secara lebih optimal, sehingga dampak baik itu mungkin emisi yang terlepas gitu ya, itu sangat dikurangi. Terlebih dengan pabrik Batu Raja 2 kami, itu kami sudah menerapkan dengan teknologi yang lebih terbaru ya dibandingkan yang tadi kakak tertuanya yang lahir di 1981. Jadi pabrik Batu Raja 2 ini lahir dengan teknologi yang lebih terkini dan lebih dampak terhadap lingkungannya itu lebih sedikit dampak negatifnya.
Jadi ada istilahnya kita teknologi backhouse, di mana harapannya itu emisi debu yang keluar ke udara itu sangat berkurang. Karena kalau kita tahu semen ini kan identik debu ya. Kalau keluar itu sebenarnya semen yang keluar kerugian bagi kita. Jadi dengan teknologi ini emisi debu itu akan sangat sedikit. Bahkan kalau kita lihat pabrik yang di belakang Mas tadi itu terlihat seperti tidak ada kegiatan ya. Padahal itu sebenarnya sudah beroperasi 24 jam. Cuma memang tidak terlihat ada debu atau asap yang keluar dari sana. Sehingga inilah yang saya bilang tadi salah satunya produk yang lebih ramah lingkungan. Selain itu juga sekarang dengan beberapa improvement dari praktek produksi kita, itu kita bisa menurunkan faktor klinkernya lebih rendah lagi. Klinker itu apa? Nah, pertanyaannya klinker itu apa? Kita berbicara semen itu sebenarnya adalah klinker yang dihaluskan sehingga menjadi semen yang ada saat ini. Jadi klinker itu adalah produk granulated-nya, Mas. Jadi di sebelah nanti mungkin kita ajak ya untuk visit ke tambang kita. Boleh. Iya. Itu ada tambang, bahan utama semen itu adalah batu kapur dan tanah liat. Lalu jadi batu kapur dan tanah liat kita mixing karena kita kan perlu mengcombine sifat-sifat kimianya tertentu. Kalau memang nanti ada dirasa kurang, itu ada tambahan aditif lain. Ada silika, ada pasir besi gitu ya. Itu ditambahkan, kemudian itu melalui proses pembakaran. Sehingga ada perubahan dari sifat kimianya dan kemudian dia didinginkan di grade cooler, jadilah bongkahan-bongkahan klinker. Nah, ini udah hampir 3/4 semen nih gitu ya. Tapi kan jadi ini ya. Betul, tapi kan yang semen kita kenal saat ini kan halus gitu ya, karena harus pengaplikasiannya kan untuk berbagai bangunan kan dia harus sifatnya semacam adonan gitu ya. Maka klinker ini dilakukan penggilingan, terus dicampur gipsum seperti gipsum dan bahan ketiga lainnya. Nah, kalau kita tahu Mas, karbon yang keluar dari setiap kegiatan operasi itu pasti dari proses pembakaran ya. Dari proses pembakaran baik itu bahan bakar fosil maupun non fosil, terjadi proses pembakaran melepaskan semacam senyawa karbon ke udara. Nah, artinya jika kami atau kita berhasil menurunkan indeks daripada klinker tersebut, artinya kita tidak perlu memproduksi atau membakar sekian ton klinker untuk bisa menghasilkan 4,1 juta ton semen tadi. Nah, ini upaya ini yang kita lakukan untuk mengurangi pelepasan karbon ke udara yang efeknya nanti ya untuk menghindari ya efek gas rumah kaca ya Mas ya. Iya. Nah, itu jadi salah satu lingkungan ya. Komitmen lingkungan kita juga. Termasuk dalam pembakaran tadi, kalau dulu kan kita memang 100% membakar bahan material fosil ya. Nah, sekarang kita sudah bisa mengcombine itu dengan baik itu non fosil ataupun kita melakukan pengolahan terhadap limbah-limbah di industri lain. Nah, jadi sifatnya kan limbah ini kan harus ditangani. Salah satunya kami mensubstitusi atau men-switch ya kalori yang kita peroleh dari fosil tadi, mungkin batu bara ya, lebih tepatnya batu bara dengan material lain yang masih mempunyai kalori sehingga harapannya tadi pembakaran penggunaan energi fosil juga berkurang. Sudah berapa persen itunya? Kalau saat ini kita sudah di angka 3,5%. 3,5%. Dan dalam beberapa tahun ke depan kita juga punya target untuk bisa terus meningkatkan sampai mungkin nanti mengarah ke double digit sampai ke 10% gitu ya. Memang itu akan didukung dengan pertama sumbernya di sekitar kita. Saya rasa cukup potensial karena kalau kita bicara Sumatera Selatan kan tambang-tambang minyak masih banyak gitu kan, mereka kan pasti ada limbah-limbah sludge oil gitu ya,
ada pengolahan crude palm oil gitu ya. Mereka juga punya limbah dari kelapa sawit yang ternyata masih punya kalori di sana. Nah, ini yang eh, menjadi continue ya. Jadi secara supply-nya saya rasa masih banyak potensinya untuk di Sumatera bagian selatan ini. Secara produksi mungkin kami akan meningkatkan dengan penambahan fasilitas sehingga bisa meningkatkan daripada persentase substitusi yang bisa kita lakukan sehingga bisa mengurangi pembakaran dari bahan bakar fosil tadi, Mas. Artinya itu yang substitusi itu termasuk yang bahan-bahan terbarukan ya? Iya, Energi termasuk yang terbarukan terbarukan. ya. Jadi salah satu komitmen kita juga mungkin di Batu Raja belum ya, tapi di Palembang kita juga sudah membangun PLTS atap gitu ya. Jadi kita sudah mencoba untuk mencoba menggunakan energi terbarukan. Panel surya. Panel surya. Produksi semen Batu Raja ini dikirimnya kemana aja, Mbak? Produksi kita itu dikirimnya pasar kita kan utamanya adalah Sumatera bagian selatan. Jadi ada yang dikirim ke Provinsi Sumsel, ke Lampung, ke Jambi, Bengkulu gitu ya. Jadi ini pasar utama kita untuk pendistribusian produk. Artinya dalam ini beberapa tahun terakhir ya dan masih berjalan juga Sumatera Selatan khususnya dan juga Sumatera bagian selatan ini sedang banyak pembangunan ya, betul. Infrastruktur. Ya. Ya. Tol kan banyak nih dari Palembang ke arah Jambi, Palembang ke arah Muara Enim Bengkulu. Ya. Semen Batu Raja berkontribusi juga di situ. Ya, alhamdulillah puji Tuhannya kita berkontribusi dari awal mungkin pembangunan infrastruktur ya yang digalakkan di beberapa periode pemerintahan kemarin, terutama di Sumatera bagian selatan atau kita bisa bilang Sumatera pada umumnya ya, dengan adanya pembangunan jalur jalan tol lintas jalan tol Sumatera ya. Jalan tol Sumatera ini juga berdampak kepada bisnis kita. Jadi salah satu kontribusi terbesar kita adalah memang untuk mensupport pembangunan daripada jalan tol tersebut. Tapi tidak hanya jalan tol saja, Mas. Beberapa infrastruktur lain juga kita turut berkontribusi. Karena kalau boleh berbangga nih, kita ini adalah satu-satunya integrated plan yang ada di Sumatera bagian selatan. Jadi kalau bicara fasilitas, ini satu-satunya integrated plan yang ada di Sumatera Selatan. Jadi dari sisi kemampuan kita untuk continue supply, support terhadap proyek-proyek yang sedang berlangsung, salah satunya sumber terdekat adalah dari pabrik kita yang ada di Batu Raja, Ogan Komering Ulu ini. Ya. Tahun ini akan kemana lagi nih yang kontribusi atau partisipasi semen Batu Raja pada proyek-proyek di Sumatera bagian selatan ini? Oke. Kalau tahun ini saya rasa kalau untuk jalan tol masih berlanjut ya. Apa aja ya? Kemarin yang tadi saya sebutkan apa aja? Itu masuk semua itu ya? Itu masuk semua. Itu masuk semua, Mas. Palembang, Prabu Muli. Palembang, Prabu Muli dan kemudian ke arah yang Palembang Muara ini mungkin sekarang masih sedikit stop ya. Jadi yang aktif setahu kita itu adalah yang mungkin untuk ke arah Jambi. Ya, Betung ke arah Jambi itu masih tetap berlanjut dan tahun ini masih berjalan proyeknya. Dan selain itu mungkin proyek-proyek baik itu pemerintah maupun swasta lainnya ya yang masih tetap terus berjalan meskipun di tengah kemarin ada kondisi efisiensi yang terjadi, tapi untuk proyek-proyek yang masih berlangsung itu kita terinformasi bahwa tetap akan dilanjutkan dan tidak hanya proyek pemerintah tentunya kan pasti ada juga proyek swasta yang masih berjalan. Saya rasa di 2025 ini masih ada pertumbuhan daripada demand semen gitu. Termasuk program 3 juta rumah. Termasuk program 3 juta rumah. Walaupun secara detailnya kan kita belum tahu ya sebaran daripada lokasi, tapi Semen Batu Raja atau Semen Indonesia Group secara holding itu siap untuk mendukung pembangunan semen 3 juta rumah. Ya, rumah 3
3 juta rumah. Ya, Oke, 3 juta rumah. termasuk di Sumatera Selatan, di Palembang kan juga ada Betul. bagian dari program 3 juta rumah itu. Selain bahan baku semen juga sudah mulai muncul nih di Semen Indonesia Group itu pengganti batu bata gitu, Ya, yang lebih efisien, lebih cepat. Ya. Sudah, apakah diproduksi juga di kawasan ini? oke. Kalau produk yang Mas Yudi sebutkan tadi, itu kita menyebutnya precise interlock brick. Precise interlock brick. Jadi dia kalau kita bicara produk seperti Lego, Mas. Susun-susun itu ya? Disusun-susun seperti Lego dan precise karena dia bentuk dan ininya sudah ada. Lepas langsung ya? Lepas pas gitu ya, presisi. Presisi, Jadi ya. presisinya itu yang kita sematkan juga di keunggulan produk. Jadi precise interlock brick ini adalah merupakan salah satu inovasi juga yang dikembangkan grup kita untuk bisa menghasilkan atau membangun dalam jangka waktu yang cukup singkat. Jadi hanya dalam 14 hari itu sudah mulai bisa rumah jadi, mulai dari fondasi sampai rumah jadi siap dalam bentuk ya siap untuk diisi atau dihuni gitu ya. Ya, itu keseluruhan temboknya menggunakan precise interlock brick itu tadi. Iya, betul. Jadi ada beberapa tipe, termasuk nanti yang interlock untuk penguncinya itu yang kita produksi. Dan kalau boleh ini menginformasikan nih, nanti mungkin di 2025 ini kita sudah merencanakan akan membangun fasilitas untuk bisa memproduksi interlock brick-nya di Sumatera Selatan. Oke. Iya, jadi itu Di sudah sini? masuk ke dalam bisnis plan kita. Tentu di sini ya? Ya, nanti kan kita sedang lagi melakukan FS untuk pemilihan lokasi. Kenapa? Karena akan mempengaruhi nanti ya rantai pasoknya, mau didistribusikan kemana, bahannya, itu pasarnya di mana, nanti akan ada penetapan dari lokasi untuk kita membangun plan ya. Plannya ya. Plannya. Jadi plannya memang khusus ya untuk itu ya. Plannya khusus untuk interlock brick. Iya. Dan dia tipenya kan ada yang misalnya di tengah, ada yang di ujung-ujung ya. Seperti Lego. Persis ada seperti beberapa Lego. bagian yang berbeda gitu ya. Iya. Ya. Sudah banyak sih beredar ya sepertinya di semen di Gresik sudah ya atau Padang. Di Padang sudah, di Gresik sudah, bahkan di IKN itu sudah dibangun rumah contoh ya. Di IKN untuk yang mengaplikasikan interlock brick tadi. Ya, jadi di sini akan dibangun ya, cuma kapasitasnya berapa belum terupdate. Ditunggu saja. Ditunggu saja ya. Informasinya. Tapi dibangun dan akan selesai di tahun ini juga. Mungkin akan ada carry over sampai tahun depan ya, tapi mungkin tahun ini akan kita mulai. Pertama tadi untuk penentuan lokasi, kemudian pembangunan plannya sendiri sampai nanti kita siap untuk komersil. Oke. Sebenarnya apa sih keunggulan produk semen Batu Raja ini dibandingkan mungkin ada ya di luar grup SIG ya atau yang swasta apa ini? Oke. Ada mungkin impor juga ya? Yang nggak ada ya? Saat ini semua tidak ada impor ya. Karena dari industri semen juga sekarang kan sedang mengalami oversupply. Jadi kemampuan daripada kapasitas yang ada di lokal atau nasional itu masih mencukupi ya, mencukupi untuk memenuhi demand yang ada. Walaupun salah satu daripada upaya kita juga kita melalui asosiasi itu memang mengupayakan agar pemerintah mau mengeluarkan gitu ya aturan untuk bisa menahan pembangunan pabrik baru. Kenapa? Karena di tengah kondisi kita yang masih oversupply. Tapi itu taruhlah kondisi yang sama-sama menjadi tantangan kita bersama ya. Tapi kalau kita bicara produk, semen Batu Raja ini seperti tadi mungkin sudah diawali penjelasan saya bahwa kita sangat yakin bahwa produk kita ini adalah produk selain yang memiliki kualitas yang teruji sampai sekarang,
Makanya tagline kita itu adalah semen Batu Raja kokoh dan tahan lamo. Jadi secara kualitas seharusnya masyarakat Sumatera bagian selatan sudah bisa membuktikannya sendiri. Tapi mungkin belum terinformasi adalah bahwa dalam memproduksi produk semen kita, komitmen terhadap lingkungan itu juga yang menjadikan salah satu pada saat memilih produk semen Batu Raja, artinya juga secara tidak langsung berkontribusi terhadap dampak lingkungan yang lebih sedikit dibandingkan mungkin produk-produk lain yang kita nggak tahu gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kami self-claim bahwa produk kita sudah menerapkan praktek-praktek yang lebih hijau. Bahkan mungkin semen Batu Raja dalam 2 tahun berturut-turut, termasuk kemarin Direktur Operasi kita baru menerima penghargaan untuk di tahun kedua proper hijau. Nah, tentu saja memperoleh proper artinya sudah melalui tahap evaluasi, pengujian bahwa apakah benar kami sudah mempraktekkan operasi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan tadi. Nah, ini yang mungkin salah satu kebanggaan kita juga dan kontribusi kita juga yang bisa kita berikan. 2 tahun ya? Iya. Sejak 2003 berarti? 2003, Sejak 2004 ya? 2023. 2023 ya, 2023, 2024. Iya. Itu untuk industri semen atau untuk nanti kan itu sebenarnya evaluasinya per plan. Jadi untuk plan Batu Raja sudah memperoleh proper hijau tadi. Ya. Oke. Ya Mbak Tarida, kita udah banyak tadi bicara soal produksi ya, ada kapasitas. Nah, sekarang saya ingin tahu ini di wilayah Batu Raja sendiri bisa dijelaskankah bagaimana hubungan PT Semen Batu Raja ini dengan lingkungan atau warga di wilayah ini? Ogan Komering Ulu. Ogan Komering Ulu. Yang pertama, waktu kita membangun pabrik di Ogan Komering Ulu ini, pasti kebutuhan utamanya adalah sumber daya manusianya. Jadi tenaga kerja ya. Tenaga kerja gitu ya. Pada saat mulai dari membangun pabrik, pasti kan tenaga terampil atau tenaga konstruksi yang dipakai adalah dari masyarakat sekitar juga pasti berkontribusi. Pada saat kita sudah komersil dan beroperasi, melakukan rekrutmen, tentu saja salah satu dampak positifnya adalah kita bisa menyerap tenaga kerja lokal untuk dapat tadi bekerja, berkontribusi, dan dampak positif inilah yang mungkin bisa mereka dapatkan dengan terbangunnya sebuah industri di wilayah Oku ini gitu. Jadi penyerapan tenaga kerja saat ini tenaga kerja organik kita hampir sekitar 800, tapi tidak selain organik kan pasti kan ada juga yang anorganik yang lain ya. Jadi mulai dari kegiatan operasi, kegiatan distribusi, non produksi itu juga pasti butuh tenaga terampil juga dan kerjasama dengan para rekanan, baik itu lokal ataupun mungkin yang di luar Oku itu sendiri gitu. Jadi dari sisi sumber daya manusianya, penyerapan itu salah satu yang bisa kita serap di sini. Terus yang kemudian tadi sebagai tanggung jawab sosial ya. Jadi setiap perusahaan kan memiliki juga tanggung jawab sosial terhadap para stakeholdernya, khususnya masyarakat sekitar. Jadi tidak hanya ibaratnya mengeksploitasi daripada sumber daya alam, terus berbicara bisnis, tapi salah satu tanggung jawab dari sebuah perusahaan adalah juga harus terhadap masyarakat sekitar ya. Nah, kegiatan yang kita lakukan mungkin tidak hanya sifatnya kegiatannya charity ya, tapi ada juga yang sifatnya untuk membangun community, Mas. Pemberdayaan masyarakat. Jadi harapan kita kegiatan-kegiatan ini lebih sustain. Jadi kalau kita lihat, kita juga merupakan ibaratnya sponsor atau
salah satu BUMN yang juga membangun rumah BUMN yang ada di Batu Raja ini. Oke. Jadi di sanalah menjadi inkubator atau tempat untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan terhadap melahirkan UMKM dan entrepreneur yang mungkin memerlukan beberapa skill dan dorongan-dorongan supaya sizing daripada usahanya lebih. Sudah lama itu? Itu sudah lama. Jadi di sana juga diajarkan bagaimana untuk pemasaran secara digital, diajarkan bagaimana untuk mengelola keuangannya gitu ya, dan beberapa hal lain. Sektor-sektor UMKM juga macam-macam ya, mulai dari kuliner pasti ya. Oku ini sebenarnya terkenal dengan kopinya ya, jadi kopi juga. Iya, ada pelatihan roasting gitu ya, roasting kopi supaya ya tidak hanya menjual kopi mentahannya saja, tapi harusnya udah jadi nanti diantar. Nanti diantar ke kita. Kita coba kopinya. Kopi asli dari Oku lokal. Jadi kuliner, kopi, mungkin pakaian gitu ya, fashion gitu juga. Ya, itu ada pengrajin kain tradisional ya, tenun ya. Tapi mungkin kalau di Oku di Palembang itu lebih tepatnya, itu juga ada ya mitra-mitra binaan kita. Oh, ada juga sampai di Palembang. Karena kalau kita bicarakan 3 lokasi tadi tentu saja masyarakatnya tidak hanya Oku, tapi dengan lokasi kita ada di Palembang, kita ada di Lampung. Jadi kita 3 wilayah tersebut kegiatan operasional kita termasuk tadi kegiatan sosial yang kita lakukan. Ya pasti wilayah Ciasarnya di 3 gajah tadi 3 gajah tadi. Memudahkan mengingat. Untuk mengingat. Iya. Oke. Terlebih kan kontribusi atau partisipasi ya terhadap lingkungan ini semakin terlihat setelah banyak yang dipusatkan di sini. Ya, bisa diceritakan ini keramaian fasilitas di plan ini ya semakin tinggi atau gimana perbedaannya? Setahun terakhir ini kan ada kabar yang dari Palembang pindah ke sini. Mungkin dari Lampung juga? Dari Lampung tidak, karena masih ada kegiatan produksi ya, operasi. Jadi berapa lama itu karyawan dari Palembang dipindahkan ke sini? Jadi mungkin saya harus jelaskan dulu dari sisi backgroundnya. Ya, kenapa ya dipindah? Kenapa gitu ya? Kenapa? Jadi Semen Batu Raja ini sekarang kan fokusnya itu adalah kita sebagai operating company. Di dalam grup kita bertindak sebagai operating company. Tentu saja artinya fokus kita adalah bagaimana berproduksi seefisien dan seoptimal mungkin gitu. Nah, pada saat kita bicara bisnis dan bicara core bisnis kita dalam industri semen, artinya harapan kita supaya lebih agile ya, dan koordinasi dan kemudian lebih fokus, kita bisa melihat ada permasalahan operasional apa gitu ya. Makanya kita mensentralkan kegiatan bisnis kita di sini. Dampaknya, konsekuensinya ke karyawan? Konsekuensinya adalah pemindahan. Dulunya kan kegiatan administratif. Ini kan kebanyakan yang pindah kemarin kan teman-teman yang administratif ya. Kegiatan administratif yang dulunya dilakukan di Palembang itu dipindahkan ke Batu Raja. Jadi semuanya supaya lebih fokus nih. Jadi kita juga di sini komunikasinya kan jadi lebih cepat ya, mengkoordinasikan supaya bagaimana upaya kita untuk melakukan pengelolaan wilayah ini, termasuk produk kita lebih fokus ke sana. Karena itulah mungkin manajemen memutuskan untuk memindahkan seluruh kegiatan utamanya ke gedung ini. Dan kalau bicara mengenai perpindahan, Palembang Batu Raja sebenarnya tidak jauh, dan kemudian kita sangat terbantu dengan adanya jalur infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dulu ya. Ada tol, jadi ya walaupun baru setengah jalan ya, tapi itu sangat membantu untuk mobilitas kita. Dan saya rasa ini lazim ya di semua sektor, di semua industri juga akan harus siap
kita bicara bisnis gitu ya, untuk tantangan yang ada, termasuk kalau soal penempatan mungkin kita harus siap juga untuk bisa mensupport atau mendukung perusahaan meskipun kita sekarang harus kumpulnya di Baturaja. Dan di sini juga sudah dibangun beberapa fasilitas yang mendukung selain kegiatan tadi wilayah perkantoran ya, dengan adanya perpindahan kita ke sini, baik itu misalnya kita hanya di hari kerja atau memang ada yang berniat untuk memindahkan keluarganya ke Baturaja, itu juga didukung oleh mungkin perusahaan juga melengkapi dengan beberapa fasilitas yang akan mendukung bagaimana kita tinggal, bagaimana kita, tentu saja kita tidak bicara hanya kerja, pasti kan harus ada kegiatan ekstrakurikuler ya, kalau kita bicara dari ke fasilitas olahraganya dilengkapi sehingga untuk bisa lebih betah lah ya, untuk punya aktivitas, untuk bisa lebih menikmati, lebih enjoy ya selama kita ada di Baturaja ini. Nanti Mas Yudi juga akan saya ajak ke sana. Apa ini, kolam renang atau? Oh boleh. Tapi adakah selama entah berapa lama ya proses itu, karena kabar ini kan sudah setahun yang lalu Iya. selesainya ini. Adakah kendala selama proses itu? Kendala kalau saya secara pribadi sebenarnya tidak melihat kendala itu ya, teman-teman juga secara umum ya, saya rasa tidak terkendala, walaupun memang di awal-awal akan sangat berat dan itu sangat lazim gitu ya. Siapapun saya rasa juga akan menghadapi tantangan yang sama. Tapi kan kemudian saat kita menjalaninya dan kita lihat juga dari perusahaan juga mendukung kondisi ini, saat ini berjalan lancar kalau menurut saya, Mas Yudi. Berapa lama prosesnya ini? Tentu saja kan kita tidak bisa big bang langsung semuanya ya pindah ya, gitu ya, karena bagaimanapun kan untuk bisa memobilisasi sekian ratus karyawan atau sekian ratus termasuk keluarga, termasuk kalau ada keluarga ya. gitu ya, kalau ingin membawa keluarga itu kan harus dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, supaya juga tidak ada business interruption, itu kita lakukan secara bertahap. Jadi memang kita sudah melalui proses ini sekarang mungkin udah hampir 1 tahun ya Mas. Jadi mungkin awal teman-teman yang nanti akan mempreparasi perpindahan fungsi-fungsi yang lain itu sudah terlebih dahulu pindah ke Baturaja, kemudian disusul beberapa unit lain yang dirasa sudah cukup dan siap untuk dipindahkan sampai mungkin terakhir kemarin di bulan Agustus ya. Oke, jadi sudah terhitung sekitar 1 tahun ya efektif kita berkantor di Baturaja. Itu sudah 100% ya dari rencana? Sudah 100% dari rencana kita semula. Termasuk Mbak Tarida juga ini? Termasuk saya. Jadi gimana? Sudah menikmati kota Baturaja ini? Sudah menikmati kota Baturaja. Jadi menarik ya, artinya kan hari-hari akhirnya kita menjadi warga Oku, warga Baturaja, tapi mungkin akhir pekan kita kembali ke rumah masing-masing. Seperti itu. Iya, iya. Bagi yang kembali ke Palembang atau ada juga stay, beberapa stay di Baturaja. Karena kan dengan pertimbangan misalnya anak sekolah atau misalnya membawa keluarga supaya tidak bolak-balik ya. Itu menjadi salah satu pertimbangan. Sudah meskipun baru terakhir bulan Agustus ya tadi, atau sudah termonitor dampaknya terhadap produktivitas karyawan? Terhadap produktivitas karyawan saya rasa masih sepanjang yang kita amati masih positif ya, artinya tidak juga mempengaruhi menurunnya produktivitas mereka gitu kan, karena saya lihat kan dengan karyawan-karyawan yang mayoritas masih muda, kita 84% itu milenial ke bawah Mas, milenial dan Gen Z. Artinya kan daya adaptasinya ini lebih cepat gitu ya, penyesuaian dirinya itu lebih cepat. Nah jadi sepanjang 1 tahun ini kami melihat bahwa sepertinya mampu untuk beradaptasi dengan cepat. Jadi menyesuaikan. Jadi tidak banyak atau tidak ada, bisa dibilang hampir tidak ada
berpengaruh terhadap produktivitas ya. Malah harapannya bisa lebih produktif. Harapannya lebih produktif lagi gitu ya, karena misalnya di sini karena tadi salah satu supaya komunikasi kita lebih lancar, supaya kegiatan operasional kita juga lebih lebih gampang terintegrasi gitu ya, koordinasinya lebih cepat, harusnya lebih produktif. Jadi hal-hal tadi positif tadi itu yang diharapkan dengan adanya perpindahan kita centralized di Baturaja. Tapi kalau terkait dengan kesejahteraan, kebahagiaan sudah kelihatan udah ini. Nanti bisa happy, terlihat happy ya ini. dari raut-raut mukanya happy-happy saja sepertinya. Sepertinya ya. Oke. Tapi dengan pemindahan ini apakah diikuti juga dengan penataan organisasi di internal ini? Pindah bagian juga kah atau hanya pindah tempat? Oke. Kalau secara organisasi tentu saja dengan perpindahan kantor pusat itu kan tidak terdampak. Jadi kalaupun ada perubahan secara organisasi itu ya memang hubungannya dengan kebutuhan, bukan karena misalnya lokasi yang berpindah. Apalagi kalau kita bicara sekarang ya Mas ya, dengan teknologi digital yang ada, itu sebenarnya merubah dari lokasi itu tidak artinya kita akhirnya terisolasi dari dunia luar. Bahkan sebenarnya dengan teknologi zaman sekarang tanpa batas. Jadi kalaupun kita ingin berkoordinasi dengan pihak eksternal atau pihak manapun itu tidak terkendala. Dan balik lagi tadi Baturaja kan ke Palembang tadi masih 2 atau 3 jam ya tadi Mas Yudi datang ke sini. Berapa? Pagi jam berapa 6 lama? sampai sini jam 9. 3 jam ya? 3 jam. Ya. Masih mampir-mampir ngopi. Masih mampir-mampir ngopi. Oke. Jadi Mbak Tarida sudah mulai kelihatan ya dampak setelah pemindahan banyak karyawan di sini terhadap warung-warung di sekitar pabrik ini. Sudah mulai kelihatan nggak aktivitas di luar ini? Dengan pemindahan ini pasti kan ada bertambah ya, sekitar 400 lebih karyawan plus jika ada yang membawa keluarga ke sini. Terdampak pasti Pak Mas Yudi, baik itu misalnya pasti kan kita butuh makan dong. Jadi para UMKM yang jual kuliner itu salah satu yang pasti bisa mendapatkan tambahan gitu ya, tambahan konsumen. Terus kegiatan perekonomian lain tentu saja kan dalam kehidupan sehari-hari kita di sini kan pasti kan ada beberapa kebutuhan lain, termasuk tadi kalau memang membawa keluarga sekolah. Nah ini kan dengan bertambahnya murid-murid didik baru juga akan menambah juga kebutuhan akan pendidikan mulai dari level taman kanak-kanak mungkin sampai dengan sekolah lanjutan. Ya. Kita juga nggak tahu ya nanti ke depan semakin fokus semakin di sini. Betul. Atau karyawan juga semakin menetap atau apa ya. Mungkin bisa jangka panjang juga makin banyak. Makin banyak. Kalau pabriknya ditambah lagi ini. Apalagi kalau kapasitasnya ditambah lagi. Kapasitasnya gitu ditambah ya. lagi. Ya Mbak Tarida, sudah cukup banyak kita obrolan kita hari ini. Mungkin ada yang bisa disampaikan sebagai penutup kepada penonton Tribun tentang harapan ke depan PT Semen Baturaja. Ya. Jadi terkait dengan harapan kami kehadiran dari Semen Baturaja di Sumatera bagian selatan ini tentu saja terhadap masyarakat dan pemerintah daerah setempat ini hand on hand. Jadi kita bekerja sama, kami menjalankan bisnis tentu saja memiliki kontribusi terhadap masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal upaya membangun wilayah Sumatera bagian selatan. Dan salah satunya mungkin itu yang kami usung bahwa kami memiliki tanggung jawab juga terhadap sosial dan terhadap lingkungan dalam berbisnis. Mungkin itu Mas. Ya. Sekian Tribuners obrolan kita di fasilitas gedung PT Semen Baturaja di Baturaja Ogan Komering Ulu. Tetap ikuti obrolan Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos selanjutnya. Saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi. Mohon pamit. Salam Tribun.